Jadi begini, tuh nyampe tuh, itu telapak tangan itu nyampe lah. Jadi saudara begini aja jadi nih. Jadi kalau ditempelin nyampe itu jadi. Adapun saudara kudu lurus, jarinya jangan begini nanti. Nah, nanti perempuan bagaimana nanti aturan sempurna. Aturan. Kalau kita ruku tuh begitu aja jadi. Namanya rukunya orang yang duduk. Tapi ini baru lewat wajah, lewat lutut. Tapi sujud kita di sini. Berarti kalau pengen sempurna rukunya tuh begitu. Pantatnya diangkat. Tuh, ini tempat sujud. Ini namanya ruku orang sholat duduk. Aturannya supaya kita benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa khamisuha ruku'un. Dan adapun yang kelima daripada rukun salat yaitu adalah ruku. Bin hinain dengan membungkuk. Bihaisu tanalu rahatahu dengan sekira-kira mencapai mengenai oleh dua telapak tangannya dia orang yang salat. Wa huma ma'adal asabi'a minal kaffaini, dan keduanya dua telapak tangan itu yaitu barang yang selain jari-jari tangan, minal kaffaini daripada telapak tangan, dua telapak tangan. Fala yakfi wusulul asabi'i, maka tidak memadai oleh sampainya jari-jari tangan saja. Rukbataihi, dengan sekira-kira sampai dua telapak tangannya akan dua lututnya seseorang. Lau arada wad'ahuma alaihima, andai menghendaki ia akan meletakkan dua telapak tangan di atas dua lututnya. Inda i'tidalil khilqati, di sisi normalnya penciptaan, sedang. Hadza aqallur ruku'i, adapun ini bihaisu tanalu rahatahu, yaitu sekurang-kurangnya ruku, sekurang-kurangnya ruku. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, alhamdulillah wa syukrulillah, kita telah membahas rukun salat yang pertama tentang niat sudah selesai, dan kita juga telah membahas rukun salat yang kedua takbiratul ihram juga telah selesai. Yang ketiga rukun salatnya berdiri juga sudah selesai. Keempat, rukun salat membaca Fatihah sudah selesai dengan sunnah-sunnahnya. Mulai malam hari ini kita memasuki membahas rukun salat yang kelima, yaitu ruku.
berbicara ruku, saudara, maka tentu yang kita bicarakan adalah definisi ruku, baik secara bahasa maupun terminologi agama. Berbicara ruku berarti kita berbicara tentang hukum ruku dalam solat itu apa. Bicara ruku tentu berbicara tentang dalil disyariatkannya ruku di dalam solat. Berbicara ruku berarti berbicara minimalnya ruku. Berbicara ruku berarti berbicara tentang syarat-syarat ruku. Berbicara ruku tentu berbicara sempurna ruku, yakni sunat-sunat dalam ruku. Bicara ruku adalah bicara tentang makruh-makruh di dalam ruku. Inilah kurang lebih gambaran-gambaran kita tentang pembahasan ruku ke depan. Saudara, ruku secara bahasa artinya membungkuk, mutlaqul inhina, yang penting membungkuk. Maukah dia tangannya sampai di telapak tangannya sampai di dua lututnya atau tidak, mau palanya dongak ke atas atau bagaimana, yang penting membungkuk. Dalam bahasa artinya ruku. Ruku juga dalam bahasa artinya ketundukan, seperti pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Siti Maryam. Allah berfirman, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raqi'in. Dalam tafsirnya ay ikhda'i ma'al khadi'in, tunduklah engkau bersama hamba-hamba yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu tafsir ruku, saudara, apa itu ruku di dalam terminologi agama? Ruku itu adalah inhinaul musalli bila inkhinasin bihaisu tanalu rohatahu rukbataihi in arada wad'ahuma alaihima. Jadi yang namanya ruku di dalam terminologi agama adalah membungkuknya orang yang sholat, yang normal kejadiannya, artinya tidak pendek begitu tangannya, tidaklah panjang banget meteran tangannya. Ini yang sedang, orang yang sholatnya itu membungkuk dengan tanpa mendongak, dalam artian bila mana tangannya, telapak tangannya ditempelin di lutut nyampe, meski tidak ditempelin. Jadi ruku dalam terminologi agama membungkuknya orang yang sholat, yang normal badannya, normal tuh tidak pendek banget, tidak jangkung banget, begitu.
atau tidak buntung tangannya, begitu. Tanpa mendongak, membungkuknya dalam artian andai telapak tangannya ditaruh di lutut nyampe kena, meski tidak ditaruh. Ini disebut dengan ruku dalam terminologi agama, saudara. Nah, berbicara ruku, perlu diketahui bahwa ruku ini termasuk khususiat, keistimewaan di antara keistimewaan ajaran yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Demikian dijelaskan juga oleh Imamul Bajuri di dalam Hasyiatul Bajuri, Imamul Ramli di dalam Nihayatul Muhtajnya, bahwa ruku itu adalah khususiat keistimewaan ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umat terdahulu tidak ada ruku, yang ada sujud saja. Maka ulama menyoroti ayat yang ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Apa ini warka'i? Kata ulama, wakhdai. Sebab ruku di dalam bahasa maknanya al-khudu', tunduk. Bukan ruku seperti apa yang biasa kita lakukan, yang diajarkan oleh para alim ulama dari gurunya sampailah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mulai kapan ruku ini disyariatkan dalam Islam? Saudara, ruku ini mulai diajarkan dalam Islam adalah pada hari Senin tanggal 27 bulan Rajab, saat solat asarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi solat diwajibkan dalam qaul masyhur pada malam Mi'raj. Paginya Nabi belum solat, zuhur Nabi udah solat, maka solat pertama disebutnya zuhur tanpa ruku. Dari diri Nabi kerjakan langsung sujud. Mulai asar barulah ada ajaran ruku. Maka ruku itu mulainya pada hari Senin asar tanggal 27 bulan Rajab, setahun sebelum hijrah ke Madinahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Imamul Bazzar di dalam musnadnya meriwayatkan, juga Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Awsatnya meriwayatkan hadis daripada Imam Ali bin Abi Talib karramallahu ta'ala wajhah wa radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kata Sayyidina Ali, awwalu salatin raka'na fiha salatul asri. Mula-mula salat yang kami mengerjakan ruku dalam salat itu adalah salat asar, saat malamnya terjadi Isra Mi'raj. Ketika selesai solat,
Faqultu ya Rasulullah, saya nanya, wahai Rasulullah, ma hadza, apa ini? Sebelum sujud ada membungkuk ini. Faqala Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, bihadza umirtu, dengan pakai rukulah kita diperintahkan di dalam mengerjakan salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum asar itu salat zuhur, begitu salat-salat yang lain itu tanpa ada ruku, tanpa ada ruku. Wa khamisuha rukun. Jadi balik rukun salat yang kelima adalah ruku. Jadi apa hukum ruku ini? Saudara, hukum ruku ini adalah wajib dikerjakan oleh kita yang mampu untuk mengerjakan solat. Wajib kita kerjakan solat secara ittifaq ulama. Kita solat wajib bagi yang mampu untuk mengerjakan sesudah daripada Fatihah dengan sunnah-sunnah yang ada. Kita wajib mengerjakan ruku. Dan kewajiban daripada ruku ini, saudara, di dalam solat merupakan sudah qat'i, ittifaq semua ulama dalam berbagai macam madhab, bukan saja madhab Syafi'i, bahwa solat itu kudu ada ruku. Hanya yang bakal berbeda ukuran sahnya ruku bagaimana. Ini sedikit yang bakal terjadi perbedaan dari kalangan ulama madhab, saudara. Dari mana dalilnya bahwa ruku ini adalah wajib? Ada 3, dari Quran, dari hadis, dan ijma' para ulama. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh untuk kita salat mengerjakan ruku, seperti yang Allah firmankan pada surat Al-Hajj pada ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, irka'u, rukuklah kalian. Irka'u ini kata ulama usul fiqh namanya sigatul amr, sigat perintah. Dan sudah dimaklumi al-amru idza tujrida minal qarinah unsurifa lil wujub. Perintah Allah itu bila tidak ada qarina yang memalingkan, maknanya wajib. Dan tidak ada perintah wajib ruku di luar solat. Berarti ruku ini hukumnya wajib di dalam solat. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Di dalam Sahih Bukharinya, Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, terkait kisah seorang Arab pegunungan yang solatnya belum benar, yang solatnya masih rusak. Nabi ajarin solat, kata Nabi, summarka hatta tatma'inna raqi'an.
kemudian anda habis diri, ruku ya, ruku. Begitu, tuh perintah dari Nabi, ruku sampai anda dapetin tumakninah dalam rukuknya. Begitu, jangan buru-buru rukuknya, kudu dapetin tumakninah baru anda bakal angkat. Ini Nabi kudu ruku, kata Nabi. Ini menunjukkan ruku itu adalah wajib. Bahkan di hadis itu Nabi bilang, idza fa'alta hadza faqad tammat salatuka. Bila anda kerjakan kayak yang saya ajarin ini, kata Nabi, salat anda rapi. Begitu. Artinya ruku merupakan wajib atau bahasa fikihnya rukun salat. Di samping itu seluruh ulama ijma' seia sekata bahwa ruku itu merupakan kewajiban yang harus dikerjakan di dalam salat bagi orang yang mampu tentunya. Begitu. Wa khamisuha rukun. Yang kelimanya rukun salat adalah ruku. Ruku ini saudara ada dua aturan. Ada aturan minimal, artinya minimal seukuran itu anda dianggap sah oleh agama rukuknya dan tentu bakal berujung pada salatnya. Itu namanya minimal. Ada aturan maksimal, artinya di samping anda sah, anda sempurna, punya nilai pahala besar ketika mengerjakan ruku di dalam salat ini. Apa minimalnya ruku? Saudara, minimalnya ruku ada dua. Ada rukuknya orang yang sholatnya diri, ada rukuknya orang yang sholatnya duduk. Ini beda-beda kadar minimalnya. Mana minimalnya orang ruku pada sholat berdiri? Kata kitab kita, bin hinain bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi hadza aqallur ruku'i. Tafdhol muin itu singkatnya begitu. Jadi minimalnya ruku adalah dengan cara kita membungkuk. Membungkuknya bagaimana standar membungkuknya? Andai si telapak tangan kita ditempelin di lutut nyampe, walaupun kagak ditempelin. Pokoknya asal kita sholat membungkuk, asal telapak tangan kita ini ditaruh di lutut nyampe telapak tangan, bukan jari. Ini telapak tuh ini dari sini kemari, bukan ini patokan. Ini namanya telapak. Andai telapak tangannya ini nyampe ditempelinnya, maka saudara itu walaupun gak ditempelin, maka saudara dianggap sah oleh agama rukuknya. Terserah mau palanya lihat atas, mau palanya nunduk banget, turun banget, apakah tangannya lewat lutut sampai di betis. Begitu. Yang penting andai telapak tangan ditaruh di lutut nyampe, rukunya sah. Tentu dengan adanya tumakninah. Walaupun saudara nggak baca apa-apa, walaupun nggak baca subhana rabbiyal azim, enggak, asal begitu doang. Kalau timbang asal sah jadi. Minimal ruku kalau timbang asal sah dengan cara kita orang yang sedang membungkuk
Normal penciptaan kita membungkuk, lalu kemudian tangan kita ditempelin di lutut, nyampe. Itu ruku berarti sah. Jangan ditanya orang yang tangannya pendek, itu jangan jadi ukuran. Jangan ditanya orang yang tangannya panjang banget 1,5 meter, ini jangan jadi ukuran. Sebab ini namanya bukan ukurannya. Bukan ukurannya. Ukurannya orang yang inda tidalil khilqati, ketika normal penciptaannya. Ini ukuran. Kalau minimal ruku bagi orang yang sholatnya berdiri, minimalnya. Adapun saudara turunnya nanti di bawah nih takbir, tangannya diangkat, telapak tangannya ditaruh di lutut, jarinya nggak kemana-mana, lempeng, bukan begini jarinya, begitu lempeng, lalu baca tasbih, itu sempurna. Berbicara tentang ruku nanti belum kita baca berbicara sempurna, ini berbicara standar minimal. Bila cukup waktu malam ini kita lanjutin sempurna ruku pada malam hari ini. Jadi minimal ruku bagi orang yang sholatnya diri membungkuk, asal kita nyampe, ini harus contohin begitu. Maka kalau mau dicontohin harus saya cabut, ininya udah kebanyakan ini. Begitu, untung ada dikit ini. Kalau ada 50 saya bisa bongkok ini. Siapa yang mau tanggung jawab? Enggak muter. Udah biar. Jadi saudara, jadi begini tuh kok nyampe tuh, ini telapak tangannya tuh nyampe nam. Jadi saudara begini aja jadi nih, kalau ditempelin nyampe tuh jadi. Adapun saudara kudu lurus, jarinya jangan begini nanti. Nah nanti perempuan bagaimana? Nanti aturan sempurna, aturan sempurna. Ini aturan minimal supaya ruku kita benar adanya, supaya ruku kita benar adanya. Bagaimana kalau minimal ruku orang yang sholatnya sambil duduk? Kalau minimal ruku orang yang sholatnya sambil duduk, bila mana wajah kita lurus dengan depan lutut kita, wajah kita lewatin lutut dikit aja, sholat sambil duduk itu asal lewatin lutut berarti ruku kita jadi. Kalau sholatnya sambil duduk. Tapi kalau sambil duduk, kalau pengen sempurna, kita harus pasang wajah kita di atas lempeng tempat sujud. Jadi harus lempeng dengan wajah kita di mana mau ditempelkan saat sujud. Itu namanya rukuknya orang yang sholat duduk. Contoh begini. Jadi saudara, kalau kita ruku tuh begitu aja jadi. Namanya rukuknya orang yang duduk. Tapi ini baru lewat wajah, lewat lutut. Tapi sujud kita di sini. Berarti kalau pengen sempurna rukunya tuh begitu. Pantatnya diangkat. Tuh, ini tempat sujud. Ini namanya ruku orang sholat duduk. Aturannya supaya kita benar. Kalau kita pengen sempurna.
pengen sempurna di dalam kita ruku kita. Lalu apa syarat-syarat ruku supaya ruku kita terhitung sah dalam pandangan agama? Saudara, syarat-syarat sah ruku ada 5. Ini nanti akan dibedah yang nomor 5 di ujung materi tentang ruku oleh yai kita. Yang pertama, supaya ruku kita sah adalah an yasihha ma qabla ruku'i minal arkan. Rukun-rukun sebelum ruku pastikan beres dan sah. Rukun-rukun sebelum ruku, biar gampang sebelum ruku ini baca Fatihah. Pas kita mau ruku, kufuwan ahad, atau pas ruku, pas lagi ruku baca subhana rabbil azim, tadi itu baca Fatihah tuh ya. Kata kita, kayaknya saya belum baca Fatihah dah. Tadi tuh belum, saya ruku. Ini bagaimana? Tuh namanya rukun sebelumnya nggak ada. Orang kalau begini dari ruku diri lagi, wajib baca Fatihah lagi, sunat baca surat, baru ruku. Itu kalau sendiri. Kalau jadi makmum, balik lagi nggak boleh, wong imamnya begitu. Sesudah imam salam tambah satu rokaat, sia-sialah tadi rokaat itu 0 hitungannya. Ini yang harus diingat-ingat oleh kita. Yang kedua, kudu ada tumakninah. Kalaulah kita ruku culcel namanya, tidak pakai tumakninah, maka pastikan rukunya tidak sah. Sebablah Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, sumarka hatta tatma'inna raki'an. Anda ruku sampai tumakninah, benar-benar dalam rukuknya. Jadi kudu ada tumakninah. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Nasai, juga Imam Bukhari riwayatkan dari Sayyidina Hudzaifah, ada orang yang sholat kufuwan ahad, Allah Akbar, sami Allah, enggak pakai berhenti, enggak pakai tumakninah. Kata beliau, wallahi ma shallaita, ente belum salat, salatnya enggak benar. Ditanya, Anda berapa tahun salat model begini? Ya Rabbana, dia bilang saya udah 40 tahun. Jadi udah 40 tahun yang lalu salatnya kayak model begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Sayyidina Hudzaifah, fa in mutta faqad mutta ala ghairi fitratil lati fatarallahu rasulahu alaiha. Andai kau mati solatnya kayak begini, Anda bukan pada agama Nabi Muhammad yang dibawa oleh beliau. Kalau solatnya model kayak begini, maka sejak saat itu dia solat ada tumakninah. Jadi solat jangan asal-asalan. Ada aturan yang diatur oleh agama. Kalaulah kita asal-asalan, bahaya. 40 tahun tuh orang solat asal-asalan. Jadi kita harus ngaji benar-benar. Kemana aja yang penting ngaji. Guru nggak mesti Fahrudin lah. Yang penting mau ngaji, jangan nggak ngaji. Karena ini penting, wong Nabi bilang sallu kama raaitumuni usolli, Nabi ajarin. Karena solat ini pertanggungjawabannya besar. Yang ketiga, saudara, apa syarat daripada ruku ini? Di samping kudu sah sebelumnya, di samping kudu ada tumakninah, yang ketiga tumakninahnya kudu yakin benar-benar dikerjakan.
Sehingga andai orang sholat ragu, saya tadi udah tumak nina apa belum ya, tumak nina apa belum ya, maka tidak sah rukuknya. Ruku lagi kalau ragu tumak ninahnya belum dikerjakan. Ini ngomongin tumak ninah, yai kita nanti dibuat hitungan tersendiri terkait tumak ninah yang ada di 4 tempat. Meski kitab semacam Safinatun Najah dibuat rukun tersendiri, kitab Fathul Qarib dibuat rukun tersendiri, Imamun Nawawi dalam kitab Taqiqnya dibuat rukun tersendiri, meski juga ada ulama semacam Riyadul Badi'ah tidak dihitung tumak ninah, tapi sebagai aturan daripada rukun-rukun yang ada, yang 4 itu adalah hayatun tabi'atun lil arkan. Kitab apa lagi, Muqaddimah Hadramiyah juga begitu, 13 dia menghitung rukun salat. Begitu juga Imamun Nawawi dalam Minhajut Talibinnya 13. Tapi keseluruhannya itu perhitungannya seluruhnya sepakat salat tanpa ruku tanpa tumak nina, rukunya tidak sah. Yang keempat saudara, yang keempat, agar supaya kita sah, syarat daripada ruku itu kita kudu membungkuk dengan aturan tadi. Ukuran tangan kita, telapak tangannya ditaruh di 2 lutut nyampe meski kita nggak kerjakan begitu, meski kita nggak tempelin. Itu yang tadi. Yang kelima nanti di depan akan dibahas oleh yai kita, kudu benar-benar turunnya niatannya untuk ruku. Bila kemudian kita tadinya baca surat sajadah, lalu kemudian kita turun mau sujud, pas lempengan ruku, ruku aja dah, ini namanya bukan turunnya untuk ruku, enggak jadi. Ini wajib diri lagi, paparan panjangnya nanti di ujung sesudah kita menjelaskan tentang sempurnanya ruku. Jadi dengan demikian kita sudah memahami, berbicara tentang ruku, definisinya, hukumnya, dalil-dalil kewajibannya, minimal ruku bagi orang diri, minimal ruku bagi orang duduk, sempurna ruku bagi orang duduk, syarat-syarat ruku, dan tinggal kita berbicara kesempurnaan ruku. Bagaimana supaya ruku kita punya nilai besar di mata agama, apa yang sunnah-sunnah yang harus dikerjakan oleh kita saat kita ruku di dalam solat kita. Kata kitab kita, was sunnah fir ruku'i taswiyatu dhahrin wa unuqin. Kayaknya segini aja ya, panjang ya. Besok aja saya tutup segini aja. Nanti kita berbicara paling sempurnanya ruku yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Segini dulu. Ada yang ditanya mungkin daripada materi ini, atau di luarnya sebelumlah doa dipersilakan. Wallahu a'lam.